Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, di hari ini kita di pertemuan ke-29 mengkaji kitab Nahwu, yaitu kitab Tuhfatul Usobiyah fi Tashil Matni Al-Ajurumiyah. Di pertemuan ini kita lanjutkan lagi hukum dari fi'il. Kemarin alhamdulillah kita sudah selesai dari pembahasan keadaan fi'il madhi, bahwasanya fi'il madhi itu mabni. Cuman mabninya di atas berapa keadaan? 3. Ada pertama mabni di atas fathah, yang kedua mabni di atas dhamma, yang ketiga mabni di atas sukun. Dia mabni di atas sukun kalau bersama dengan dhamir rafa mutaharrik, dan akan mabni dengan dhammah kalau bersama dengan waw. Selain itu maka mabni di atas fathah. Paham kan? Sekarang kita lanjut. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa ammal amru fahukmuhu annahu mabniun 'alal asah wa bina'uhu 'ala arba'i halatin. Masyaallah, adapun amr, maka hukumnya bahwasanya dia mabni di atas pendapat yang paling sahih. Kan ada yang mengatakan mu'rab seperti fi'il mudhari yang dijazm. Paham kan? Tapi yang benarnya dia adalah apa? Mabni, cuman tandanya sama dengan fi'il mudhari yang dijazm. Wa bina'uhu 'ala arba'i halat, dan mabninya di atas 4 keadaan. Ini yang kita kaji. Apa saja keadaannya itu? Al-halatul ula, keadaan pertama, wahyal aslu, dan ini adalah asal dari mabninya fil amr, ayyubna 'ala sukun, dia mabni di atas sukun. Dia mabni di atas sukun. Di mana tempatnya? Kapan? Kata beliau, wadzalika fi mawdi'ain. Demikian itu terjadi pada 2 tempat. Ini masya Allah. Kalau ada yang dibatasi begini, ini yang paling pokok. Karena selain ini berarti yang lain. Itu yang paling pokok. Demikian itu pada 2 tempat. Al-awwalu, yang pertama, idza kana sahihal akhiri, apabila dia sahih akhir, pasti mabni di atas apa? Sukun. Iya. Walam yattasil bihi syai', dan tidak bersambung dengan sesuatu yang telah lewat pembahasannya. Alif itnain, waw jamaah, ya mana tatil mukhatabah, nun nisbah, dan nun taukid. Ini mabni dari sukun kalau dia sahih akhir dan tidak bersambung dengannya sesuatu. Iya, nah contoh, kum wa akrim wastami' wastaghfir. Ini semua contoh untuk fi'il amr dari 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, atau 6 huruf. Semuanya ini mabni di atas sukun karena dia sahih akhir dan tidak bersambung dengan apa? Sesuatu. Wa qauluhu ta'ala, kul lil mu'minin. Lihat, kul mabni di atas sukun. Kenapa? Sahih akhir dan tidak bersambung dengan sesuatu. Asani, tempat kedua yang mabni di atas sukun, idza tasalat bihi nunul inath, kalau bersambung dengannya nun inath, domir berharokat. Paham ini? Domir apa? Berharokat. Dan antum perlu mengingat kembali pelajaran sorof, bahwasanya domir yang berharokat yang masuk pada fi'il amr hanya nun niswah. Domir yang berharokat yang masuk pada fi'il amr hanya apa? Nun niswah. Maka dia tempat yang mabni di atas apa? Sukun. Jelas kan? Di atas sukun. Nah, contoh kumna wa akrimna wastami'na wastaghfirna. Lihat, semuanya mabni di atas apa itu? Sukun. Wa qauluhu ta'ala wa qulna qaulan ma'rufa. Kulna bersambung dengan nun
nisfah. Iya, fa kullu wahidin min hadhil af'ali, maka setiap salah satu dari fi'il-fi'il ini yang telah lewat, fi'lun amrun mabniun ala sukun ad-dhahiri, fi'il amr mabni di atas sukun yang nampak, ala akhirih, di akhirnya. Wa nunul inat dhamirun muttasilun mabniun ala fathi, sementara nun inat ala dhamir yang bersambung tetap di atas fathah, fi mahalli raf'in fa'il, sebagai berada dalam kedudukan rafa sebagai fa'il. Jelas ya? Mudah sekali karena sudah sering lewat. Ini keadaan pertama, fi'il amr mabni di atas sukun. Ingat, dua tempat. Kalau sahih akhir atau bersambung dengan nun niswah. Dua tempat. Jadi kalau antum tasrif misalnya uktub, sahih akhir sukun. Sama dengan nun niswah uktubna. Dipahami ini? Selain itu belum, keadaan sebentar. Baru itu dua. Kan 6 tasrifnya. Kan 6 tasrifnya kan? Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Kan 6. 2 sudah, sisa 4. Sisa 4. Iya. Al-halatu tsaniyah, keadaan kedua. Ayyubna ala harfi harfil illah, dimabnikan di atas penghilangan huruf illah. Tentunya ini sangat mudah sekali. Wadzalika idza kana mu'tallal akhiri. Demikian itu kalau dia mu'tal akhir. Demikian itu kalau dia apa? Mu'tal akhir. Karena fi'il mudhari mu'tal akhir. Kalau sahih akhir kan sukun. Kalau mu'tal akhir ke penghilangan huruf illa. Contoh nah ikhsha, apa yang hilang? Alif. Ya, wagzu, apa yang hilang? Warmi, apa yang hilang? Dipahami? Wa qauluhu ta'ala fatawalla anhum, apa yang hilang? Fatawalla, apa yang hilang? Alif. Wa'fu anna, man dia? Wa'fu, apa yang hilang? Waw. Wattaqillah, apa yang hilang? Ya. Dipahami? Maka fakullu wahidin min hadhil af'al, maka setiap salah satu dari fi'il-fi'il ini fi'ilun amrun mabniun ala hadfi harfil illati, fi'il amr mabni di atas penghilangan huruf illa, wa huwal alif min ikhsha wa tawalla, yaitu alif pada kata ikhsha dan tawalla, wal fathah qablaha dalilun alaiha, fathah sebelumnya adalah dalil atasnya, ya kan? Wal waw min ugzu wa'fu, waw pada kata ugzu dan wa'fu, wad dhammatu qablaha dalilun alaiha, dhamma sebelumnya itu adalah dalil atasnya, dhamma sebelumnya itu adalah dalil atasnya. Wal ya fi irmi wattaqi, ya pada kata irmi dan ittaqi, wal kasratu qablaha dalilun alaiha, kasrah sebelumnya itu adalah dalil atasnya. Jelas kan? Ini mudah sekali, alhamdulillah, masya Allah. Itu keadaan kedua. Jadi kalau antum tanya kapan fi'il amr mabni di atas penghilangan huruf akhir, kalau mu'tal akhir. Al halatu tsalisah, keadaan ketiga, ayyubana al hadfin nun, dimabnikan di atas penghilangan nun. Ini kalau bersama dengan alif itnai, waw jamaah, ya muannatsatil mukhatabah. Wadzalika, demikian itu idza tasala bihi alif itnain, satu. Kalau bersama dengan alif itnain, waw jamaah atau waw jamaah, au yaul mukhatabah atau ya mukhatabah. Ya menunjukkan seorang perempuan yang diajak bicara. Fa mitalu mattasala bihi alif itnain qauluka. Contoh apa yang bersama dengan alif itnain, perkataan antum. Kuma wa akrima wastami'a wastaghfira. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, faqula lahu qawlan layyina. Faqula. Paham ini? Bersama dengan alif itnain. Wa mithalu mattasala bihi wawul jamaah, dan contoh yang bersama dengannya waw jamaah, qauluka perkataan antum, kumu wa akrimu wastami'u wastaghfiru, kan? Wa qauluhu ta'ala wa qulu linnasi husna, qulu, ya, sama dengan waw jamaah. Wa mitalu mattasala bihi ya'ul muannatsatil mukhatabah, contoh yang bersambung dengan ya muannatsatil mukhatabah, qauluka perkataan antum, qumi wa akrimi wastami'i wastaghfiri.
Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah, fakuli washrobi wa qarri aina. Semua itu fakuli washrobi wa qarri, semuanya bersambung dengan apa? Ya manatatil mukhatabah. Fakullu wahidin min hadhil af'ali, maka setiap salah satu dari fiil-fiil ini, fi'lun amrun mabniun ala hatfin nun, fi'il amr mabni di atas penghilangan nun, wal alif awil waw awil ya, sementara alif waw atau ya dhamirun muttasilun, dhamir yang bersambung. Mabniun ala sukun, mabni di atas sukun, fi mahalli raf'in fa'il, berada dalam kedudukan rafa sebagai fa'il, berada dalam kedudukan rafa sebagai fa'il. Jelas kan? Selesai keadaan yang ketiga. Al-halatur rabi'ah, keadaan yang keempat, yang mana sebenarnya keadaan yang keempat ini itu sudah keluar dari tasrif. Keadaan yang keempat ini itu sudah keluar dari tasrif. Yang kalau di tasrif 3 juga keadaannya. Di tasrif 3 juga keadaannya. Itu yang tadi. Yang keempat ini keluar dari tasrif karena bersama dengan nun taukid, itu tidak ada dalam tasrif. Fil amr yang bersama dengan nun taukid itu tidak ada dalam tasrif. Paham gak ini? Ini keadaan keempat, tambahannya. Ayyubun alal fathi, dia dimabnikan di atas apa? Fathah. Kapan? Wadhalika idza tasala bihi, wadhalika idza tasala bihi nunut taukidi khafifatan kanat. Demikian itu kalau bersambung dengan nun taukid, apakah yang ringan, yaitu yang disukun? Dia itu, nah contoh, kuman wa akriman wastami'an wastaghfirun, paham kan? Au sakilatan, atau dia sakilah yang bertasdid. Nah, kumanna wa akrimanna, ya, wastaghfirunna. Jelas ini? Wastami'anna wastaghfirunna. Fakullu wahidin min hadhil af'al, setiap salah satu dari fiil-fiil ini, ya, fi'lun amrun mabniun alal fathi, fi'il amr mabni di atas apa? Fathah. Kenapa? Litisolihi binuni taukidi, karena dia bersambung dengan nun taukid. Wa nunut taukidi khafifatan au sakilatan harfun la mahalla laha minal i'rab. Dan nun taukid, apakah dia yang ringan sukun atau yang sakilah berat tasdid, itulah huruf. Itu adalah huruf. La mahalla laha minal i'rab, tidak ada kedudukannya dalam i'rab karena semua huruf tidak punya kedudukan. Selesai. Tambih. Qaulul musannifi, perkataan penulis. Wal amru majzumun abada, fi'il amr dijazm selama-lamanya. Apa maksudnya? Yaitu annahu yu'amalu mu'amalatal mudhari'i al majzumi. Masya Allah. Yaitu bahasanya dia diperlakukan seperti muamalata. Sama ini, muamalata ini bukan mansub karena maf'ulun bih, karena yu'amal fi'il majhul. Paham kan? Antum bisa pahami? Ini muamalata mansub ala isqatil khafid, takdirnya kamu amalatil mudhari, maka yang saya terjemahkan seperti. Pahami? Dipahami? Iya. Adapun maksudnya apa? Annahu yu'amal, bahasanya dia diperlakukan. Mu'amalatal mudhari, seperti diperlakukannya fi'il mudhari. Bisa antum pahami? Seperti diperlakukannya fi'il mudhari. Al-majzum, yang dijazm, itu maksudnya. Jadi perhatikan takbir penulis, amr dijazm selama-lamanya. Apa maksudnya? Apakah kemasukan alat jazm? Tidak, karena dia tidak masuk alat penjazm. Maksudnya diperlakukan padanya seperti diperlakukan fi'il mudhari yang dijazm. Fi'il mudhari sahih akhir kalau dijazm dengan apa? Dengan apa? Sukun. Mutalahir, penghilangan huruf illa, kan begitu? Kalau afalul khamsah, penghilangan nun nisbah, mabni di atas sukun, kan begitu fi'il mudhari. Nun taukid, mabni di atas fathah. Paham kan? Sama. Amr juga begitu. Amr juga begitu. Jelas kan? Jadi sama.
Iya, li'annahu yubna 'ala sukun wal had, karena dia diberikan di atas sukun dan penghilangan. Kama annal mudhari'a al majzuma yujzamu bihima, sebagaimana mudhari yang dijazm dengan keduanya. Betul kan? Ya kan? Fi'il mudhari dijazm dengan sukun atau penghilangan. Iya. Wa 'ala dzalika qaulu Abi Rif'ah al-masyhur, dan di atas hal itulah perkataan Abu Rif'ah yang terkenal dalam bait syair beliau, wal amru mabniun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu ayyaman yafhamu. Ya, wal amru mabniun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu ayyaman yafhamu. Wal amr fil amr mabni dimabnikan ala ma yujzamu, di atas apa dijazm, bihi dengannya, mudhari'uhu mudhari'nya, aya huruf nida, wahai man yafhamu, orang yang paham. Ya, wahai orang yang paham. Ya kan? Kalau tidak paham, ya tidak diseru. Ya, jadi dia bilang fi'il amr dimabnikan atas apa fi'il mudhari dijazm, wahai yang memahami. Itu maksudnya. Dipahami ini? Ini yang paling ringkasnya untuk mabninya fi'il amr. Ya kan? Boleh juga dengan cara yang pertama tadi kita jelaskan, sukun di sini. Paham kan tempatnya? Penghilangan nun di sini. Mabni atas fathah di sini. Paham kan? Bisa. Penghilangan huruf alif itu namanya rincian. Kalau pendeknya ini, yang perkataan Ibnu Ajurrum, wal amru majzumun abada, itu syairnya ini, wal amru mabniun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu ayaman yafhamu, itu syairnya. Ya, kalau mau keren sedikit syair, ya, karena syair gaya-gaya sedikit ya, kayak orang ahli kalau pintar syair ya, iya, padahal tidak. Paham kan? Iya, alhamdulillah. Kemudian kita lanjut. Wa ammal mudhari'u, adapun mudhari, fa hukmuhu, maka hukumnya ini yang terakhir. Annahu taratan yakunu mu'raban, bahwasanya dia taratan kadang yakunu mu'raban, menjadi mu'rab, berubah katanya, mu'rab katanya, ya kan? Wa huwal aktsar, dan ini kebanyakannya, karena asal daripada fi'il mudhari adalah mu'rab. Wa taratan yakunu mabniyan, dan kadang dia menjadi mabni, dan ini kadang, ya kan? Kenapa? Karena dia hanya pada dua tempat, ketika bersama dengan nun niswah dan nun taukid, sebagaimana akan datang sebentar. Fayakunu mu'raban bisyart, maka dia menjadi mu'rab dengan syarat alla tattasila bihi nunul inath wala nun taukid, tidak bersambung dengannya nun inath, maksudnya nun niswah, dan nun taukid. Dipahami ini? Jelas ya? Dan para ulama bahasa juga mempersyaratkan, cuman ini di dasar ya, belum cuman bilang tidak boleh bersambung dengan nun inath dan tidak boleh bersambung dengan nun taukid. Para ulama bahasa pada nun taukid mereka persyaratkan secara langsung, karena kalau ada pemisah itu tidak mabni tapi malah mu'rab. Antum bisa pahami? Atau sulit? Jadi dipersyaratkan dia akan mabni di atas fathah kalau bersambung dengan nun taukid, kalau nun taukidnya bersambung dengannya secara langsung. Dipahami ini? Tahu secara langsung, maksudnya langsung dengan akhir fi'il. Dipahami? Ini baik antum ketahui dari dasar, karena antum sudah kenal di buku dasar sekali bahwa fi'il mudhari kalau bersambung dengan nun taukid mabni di atas apa? Fathah. Kan begitu? Di buku dasar kan? Di sini juga, tapi kita tambah faedahnya. Maksudnya harus secara langsung, tidak boleh ada pemisah. Karena nun taukid itu bisa masuk pada fi'il mudhari sahih akhir, bisa juga masuk pada fi'il mudhari mu'tal akhir, bisa juga masuk pada al-af'alul khamsah. Bisa kan? Fi'il mudhari ada berapa? Ada 3 kan? Ada sahih akhir, ada mu'tal akhir, ada af'alul khamsah.
Dan fi'il mudhari akan mabni di atas fathah kalau bersambung dengan nun taukid secara langsung. Kapan secara langsung? Kalau sahih akhir sama mu'tal akhir. Dipahami? Ini mabni. Contoh, misalnya contoh yang paling terkenal kita bilang yaktubu. Kata yaktubu kalau bersambung dengan nun taukid pasti ini kan secara langsung. Kan langsung setelah huruf ba, langsung fathah. Jadinya apa? Langsung apa? Yaktubanna. Aduh, paham kan? Kan begitu. Demikian pula kalau fi'il mudhari'nya mu'tal akhir. Contohnya yad'u. Sambungan dengan taukid, apa jadinya? Langsung fathah. Yad'uwanna. Paham kan? Yahdi. Sambungan dengan taukid. Hah? Sambung dengan nun taukid. Jadinya apa? Yahdiyanna. Langsung di fathah. Yarda. Yarda. Sambung dengan nun taukid. Ya, alif bengkok, kembalikan ke ya. Kan begitu. Paham kan? Jadinya apa? Yardoyanna. Dipahami? Yang masalah ketika dia bersambung nun taukid masuk kepada af'alul khamsah, maka ketahuilah dia tidak mabni tapi mu'rab. Antum bisa pahami? Dipahami ini? Paham dulu itu? Jadi dia kita katakan nun fi'il mudhari akan mu'rab kalau tidak bersambung dengan nun niswah. Kalau ini selesai masalah. Paham kan? Mabni di atas sukun. Dia juga akan mabni kalau bersambung dengan nun taukid, tapi syaratnya harus secara langsung. Supaya secara langsung itu terjadi, akan secara langsung itu akan terjadi pada sahih akhir sama mu'tal akhir. Tidak pada jenis fi'il yang ketiga, fi'il mudhari yang ketiga, yaitu fi'il mudhari af'alul khamsah. Paham kan? Itu tidak akan pernah langsung. Contoh, lihat kenapa tidak langsung. Antum katakan yaktubuna. Ya? Yaktubuna. Sama dengan nun taukid. Yaktubunanna. Kan begitu. Yaktubunanna. Betul kan? Paham kan? Mabni atau mu'rab itu? Tetap mu'rab. Dipahami? Kenapa? Kenapa antum bilang mu'rab? Kan ada nun taukid. Kita bilang karena tidak secara langsung. Kenapa? Karena antara huruf lam, huruf terakhir dari fi'il dengan nun taukid ada perantara. Paham ini? Walaupun nanti akan kelihatan ini bersambung secara langsung, tapi tidak. Kenapa? Ini kata ada proses nanti. Kita di dalam kalimat bukan ini yang kita dapat. Kita tidak dapat yaktubunanna, bukan. Yang malah kita dapat di dalam kalimat yaktubunna. Tapi itu setelah proses. Setelah apa? Proses. Prosesnya ini dulu diselesaikan. Ketemu 3 nun, huruf sejenis dalam satu kata, itu tidak akan pernah terjadi. Di dalam bahasa Arab tidak ada huruf sejenis 3. Paham gak ini? Mana kenapa bilang 3 ini? Ini kan cuma 2. Yang di tasydid ini ada berapa? 2. Paham? Maka jumlahnya berapa? 3. Maka wajib hilang salah satu. Pertanyaannya, siapa yang hilang? Nun taukid? Tidak bisa, karena nun taukid ini tujuan kita mau kuatkan. Tidak boleh hilang nun taukid. Berarti yang hilang nun rofa. Karena nun rofa memang biasa hilang ketika di nasab, di jazm kan hilang. Jadinya apa? Yaktubunna. Kan ini tadi 2 nun. Jadinya apa? Yaktubunna. Paham gak ini? Yaktubunna. Paham jadinya? Nun rupanya apa? Nun rupanya apa? Hilang. Kalau antum ditanya, kenapa hilang? Ketemu huruf 3 huruf sejenis, tidak boleh, maka hilang. Dipahami nih jadinya? Iya. Setelah itu ketemu 2 sukun. Siapa sukunnya? Waw jamaah dan nun taukid. Maka waw jamaah dihilangkan. Hilang karena ketemu 2 sukun. Jadinya yaktubunna. Lihat, jadinya selesai. Yaktubunna. Dipaham? Paham kan? Kelihatan bersambung langsung?
Tidak bersambung langsung. Banyak pemisah tapi dihilangkan karena ada sebabnya, ada ceritanya. Jadi yaktubunna, apa i'rabnya? Ini yaktubunna. Kalau yaktubanna mabni. Kalau ada yaktubunna, kita bilang apa? Mu'rab. Paham ini? Yaktubunna fi'il mudhari, paham? Marfu wa alamatu raf'ihi an-nun al-mahdhufah. Alamat rofanya nun yang dihilangkan karena ketemu 3 nun. Bukan karena rof dinasab atau dijazm, tapi nun karena ketemu 3 nun. Jadi ini marfu, itu intinya. Ini mu'rab, itu yang kita mau katakan. Ini apa? Mu'rab. Kenapa mu'rab? Kenapa mu'rab? Karena tidak bertemu langsung. Dipahamin? Walaupun di lafaz yang kelihatan langsung, tapi banyak pemisahnya yang telah dihilangkan. Antum bisa pahami? Jadi tambahkan syarat. Karena ini kita sudah di buku kedua, sudah mulai diingatkan itu. Karena di buku dasar kita fokus bahwa fi'il mudhari mabni di atas fathah kalau bersambung dengan nun taukid. Tapi ternyata disyaratkan secara langsung. Dan itu biasanya tidak langsung kalau af'alul khamsah. Itu sebenarnya. Kalau dia fi'il mudhari sahih akhir atau mutal akhir, maka pasti secara langsung. Bisa dipahami? Iya. Jadi dipersyaratkan itu. Iya. Jadi ini kata beliau rahimahullah. Kita lanjut. Wa huwa fi halati irabihi marfu'un daiman. Dan dia dalam keadaan i'rabnya dirofa selama-lamanya. Ingat itu. Kalau antum dapat fi'il mudhari dalam baca kitab marfu selama-lamanya. Paham kan? Hatta yadkhula alaihi nasibun fayansibahu au jazimun fayajzimahu. Sampai masuk padanya alat penasab, maka dia menasabnya, atau alat menjazam, maka dia menjazamnya. Paham kan? Maka dia menjazamnya. Sawa'un kana raf'uhu bi dhammatin dhahiratin, sama saja apakah rafa'nya dengan dhamma yang nampak, au muqaddaratin, atau dhammanya muqaddarah. Nah, contoh ya, yakumu wa yas'a wa yad'u wa yaqdi fil mudhari sahih akhir dan mutal akhir. Wa qaulu ta'ala yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Mana dia? Yamhaqu dan yurbi. Paham ya? Yamhaqu untuk dhahir dhammanya, kalau yurbi untuk domanya muqaddaro. Fakullun min, maka setiap dari yakumu wa yamhaku fi'ilun mudhari'un marfu. Itu fi'il mudhari yang dirofa. Fi'il mudhari yang dirofa. Kenapa? Litajarudihi anin nasibi wal jazimi, karena dia kosong dari penasab dan penjazim. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Tanda rofanya adalah dhamma yang nampak pada akhirnya. Jelas kan? Wa ma adahuma, dan selain keduanya, paham kan? Fi'ilun mudhari'un marfu'un, dia adalah fi'il mudhari yang dirofa. Iya kan? Litajarrudi anin nasibi wal jazimi, sama karena kosong dari penasab dan penjazim, cuma alamat yang beda. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu ala akhiri. Tanda rupanya adalah dhamma yang nampak di mana? Dhamma yang disembunyikan di akhirnya. Mana min dzuriha, yang menghalangi dari nampaknya. At-ta'addur fi yas'a, ta'addur pada kata yas'a, wasiqalu fil baqi, dan siqal pada sisanya. Karena yas'a alif kan, selainnya kan ada waw, ada ya. Paham? Jelas? Siapa yang belum paham sampai sini nih? Yang ini? Mudah ya? Terus, fa in dakhala alaihi nasibun nasabah. Kalau masuk padanya penasab, maka dia menasabnya. Kan begitu. Fi'il mudhari paling mudah sekali. Iya. Nah, contoh lam yakuma Muhammadun. Au jazimun jazimah. Atau masuk padanya penjazam, maka dia menjazamnya. Nah, lam yakum Muhammadun. Iya kan? Majzum. Fayakumu fi'ilun fayakuma fi'ilun mudhari'un mansub bilan. Maka yakuma adalah fi'il mudhari dinasab dengan lam. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiru ala akhirih. Tanda nasabnya fathah yang nampak pada akhirnya. Wa yakum
fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Yakum adalah fi'il mudhari' dijazm dengan lam. Wa alamatu jazmihi as-sukunu dhahiru ala akhirih. Tanda jazmnya adalah sukun yang nampak di akhirnya. Wa Muhammadun fil mithalaini fa'ilun. Itu masalah lain. Muhammad pada dua contoh ini adalah sebagai apa? Fa'il, mudah. Fa in ittasala bihi nunul inathi. Kalau dia bersambung dengan nun inath, bunya ma'aha ala sukun, maka dimabnikan bersamanya di atas sukun. Maka dimabnikan bersamanya di atas sukun. Nahu qaulihi ta'ala, contohnya adalah firman Allah ta'ala, wal walidatu yurdi'na, lihat sukun. Wa in ittasala bihi nunut taukidi khafifatan kanat au tsaqilatan, kalau bersambung dengannya nun taukid, apakah khafifah ataupun tsaqila, bunya ma'aha alal fathi, maka dimabnikan bersamanya di atas apa? Fathah. Nahu qaulihi ta'ala, contohnya adalah firman Allah ta'ala, la yusjananna wa la yakunan. Itu tanwinnya itu nun sukun. Ini contoh untuk nun taukid sakila atau khafifah. Contoh sakila la yusjananna. Contoh khafifah wa la yakunan. Itu tanwinnya itu tidak ada tanwin pada fiil. Itu adalah nun sukun. Itu adalah apa? Nun sukun. Iya, nun taukid. Kama taqaddama dzalika fi mawadhi'id dhammati, sebagaimana telah lewat hal itu di tempat-tempatnya dhammah, iya kan? Sudah lewat pembahasannya. Ini Masya Allah. Wala budda fil mudhari'i ayakuna mabdu'an bi harfi zaidin min hurufin arba'atin. Kata beliau, la budda, harus pada fi'il mudhari diawali oleh salah satu dari huruf tambahan dari huruf yang 4, ya kan? Wa yal hamzatu wan nun wal ya wat ta, yaitu dia adalah hamzah, nun, ya dan ta. Al majmu'atu fi qaulika, yang terkumpul dalam ucapan antum, anaitu, terkumpul bimakna adraktu, berarti yang terjemahannya anaitu artinya adraktu, saya mendapatkan, saya mendapatkan. Au qaulika, atau ucapan antum, naaitu, bisa juga bermakna naaitu dari kata na'a, naaitu bimakna ba'udtu, terjemahannya ba'udtu, saya menjauh. Paham kan? Saya menjauh. Yang jelas naaitu terkumpul berapa? 4. Au qaulika, atau ucapan antum, ataina, sama. Yang penting terkumpul apa itu? 4. Au na'ti, atau na'ti terkumpul berapa itu? 4. Bimakna al-maji, berarti datang. Pokoknya bebas, yang penting antum hafal itu. Iya kan? Yang penting antum hafal. Jelas ya? Wa yustaratu fi hadhihi zawaidi an tadulla ala ma'na. Dan dipersyaratkan pada tambahan ini harus punya makna. Karena kalau tidak punya makna, itu dia masuk di fi'il madhi. Misalnya akroma, hamzah kan tidak punya makna. Dipahami ini? Harusnya punya makna. A, saya, na, kami, pa, kamu, ya, dia. Harus ada maknanya. Kapan tidak punya makna? Hurufnya itu walaupun tambahan, tidak jadi fi'il mudhari. Paham catatannya? Ini sudah mulai dikasih lagi faedah lain. Kan selama ini kan di buku dasar saya katakan yang penting ada salah satu dari 4 huruf. Itu di buku dasar. Kita tidak boleh kasih banyak karena kita akan naik ke atas. Paham ya? Sekarang tambahan kedua lagi, pengetahuan lagi. Ternyata 4 itu tambahan harus yang tambahan yang punya makna. Maksudnya kalau A maknanya saya, kalau na maknanya apa? Kami, kalau ta maknanya kamu atau dia perempuan, kalau ya maknanya dia laki-laki. Kalau tidak punya arti, tidak jadi juga. Paham kan? Jelas ya? Ini kata beliau rahimahullah, ya, dipersyaratkan. Wa huwa takallum, maksudnya pada hamzah. Berbicara pada hamzah dan pada nun. Kan orang berbicara kan? Saya, kami, orang pertama yang berbicara. Awil khitab, atau yang diajak bicara seperti ta, kamu. Awil ghaibah, atau yang dibicarakan orang ketiga seperti ya. Paham kan? Jadi harus punya makna. Fal hamzatu tadullu alal mutakallimi wahdahu. Maka hamzah menunjukkan atas orang berbicara dalam keadaan dia sendiri. Bukan
menunjukkan atas orang berbicara sendiri. Berbicara sendiri orang apa itu? Maksudnya dalam keadaan dia sekarang lagi dia bicara sendiri, bukan dia satu orang. Maksudnya begitu. Dalam keadaan dia satu orang, munfaridan, seorang diri. Paham kan? Iya. Ini Hamzah. Kemudian mudzakarun kana au muannatsa. Apakah laki-laki atau perempuan? Karena Hamzah ini bisa kalau perempuan akumu, laki-laki akumu. Paham kan? Sama. Iya, nah akumu bisa laki-laki bisa perempuan. Wa nun tadullu 'alal mutakallimi al-mu'azzimi nafsahu. Sementara nun menunjukkan atas orang berbicara yang mengagungkan dirinya, dia bilang kami, padahal dia saja. Tapi karena mengagungkan dirinya dia bilang kami. Paham? Dia mengagungkan apa? Dirinya. Awil ladzi ma'ahu ghairuhu, atau yang bersama orang lain. Kan misalnya kita ini lagi banyak, kita bilang apa? Kami akan ke sana. Banyak orang. Paham? Bisa. Dari sini juga antum bisa jelas ayat-ayat yang mengatakan kami. Terkait dengan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kan sering kan kami. Paham kan? Apa maksudnya? Apakah Allah banyak? Enggak. Kami untuk apa? Mengagungkan dirinya. Ya kan? Karena Allah Maha Agung, Maha Besar, Maha Mulia. Anda bisa pahami? Jadi bukan berarti kalau digunakan kami untuk banyak, tidak. Dua maknanya. Ini Masya Allah enaknya di sini karena langsung diterangkan supaya tidak sama nanti maknanya Al-Quran. Iya. Nah contoh nakumu bisa kami berdiri semua banyak atau satu orang. Dia mau mengagungkan apa? Dirinya. Waliyata dulu alal ghaib. Sementara ya menunjukkan atas ghaib. Satu orang yang dibicarakan laki-laki, ghaib laki-laki. Ya, orang ketiga laki-laki. Nah, Zaidun yakumu. Zaid dia berdiri. Kita bicarakan Zaid dia berdiri. Dia satu orang laki-laki. Paham kan? Jelas kan? Zaid dia berdiri. Wata sementara ta tadulu alal mukhatab. Satu menunjukkan atas orang yang diajak bicara, laki-laki satu orang. Awil ghaibah atau orang ketiga tapi perempuan. Jadi bisa takumu kamu berdiri. Bisa juga takumu dia berdiri. Paham kan? Tapi perempuan. Makanya dibilang ghaibah perempuan. Kalau ghaib laki-laki, mukhatab laki-laki, mukhatabah begitu maksud. Terjemahkan sesuai dengan adat atau tidak. Nah, anta takum. Contoh lihat, anta takum kamu berdiri. Wanah dan contoh lain hindun takumu. Hindun dia berdiri. Hindun dia berdiri. Jelas berarti kan? Harus punya makna. Fakulun min maka setiap dari akumu wa nakumu wa yakumu wa takumu fi'lun mudhari'. Itu semua adalah fi'il mudhari'. Kenapa? Li wujudil harfiz zaidi fi awwalihi. Karena adanya huruf tambahan pada awalnya. Paham kan? Fa in kanat hadhil ahrufu asliyatan ghairu zaidatin. Kalau huruf-huruf ini adalah asli bukan tambahan. Nah, akalah, nakolah, wayaisah, wataisah, semua itu tambahan asli. Paham kan? Semua itu adalah apa? Asli. Terus kalau antum bertanya, dari mana saya tahu itu asli atau palsu? Paham gak ini? Kaidahnya kalau ada hamzah menemani dua huruf, ta menemani dua huruf, ya menemani dua huruf, nun menemani dua huruf, maka dia asli. Kalau dia temani dua huruf, paham ini? Lihat, akala berapa huruf yang dia temani? Dua. Nakola berapa huruf yang dia temani? Dua. Yaisa berapa huruf yang dia temani? Dua. Taisa berapa huruf dia temani? Dua. Berarti dia asli. Kalau dia temani lebih dari dua huruf, maka palsu. Contoh, akroma berapa huruf setelahnya? Tiga. Berarti tambahan. Narjasa berapa huruf setelahnya? Tambahan. Anda pahami? Itu caranya. Berarti ini dia adalah huruf asli semua ini. Au kanat zaida atau dia tambahan. Lakinnaha la tadullu alal ma'nal mutaqaddam.
akan tetapi dia tidak menunjukkan atas makna yang telah lewat. Ya kan? Nah, akromah, wa narjasa, wa yarna'ah, wa ta'allama, ini kan semuanya ada tambahan. Ya kan? Tapi tidak ada makna yang tadi. Hamzah menunjukkan apa? Mutakallim, na, ta, ya. Ya kan? Tidak menunjukkan semakna. Kanal fi'lu madian la mudhari'an, maka fi'il di sini madi. Apakah hamzahnya asli atau tambahan tapi tidak punya makna, maka fi'ilnya adalah fi'il madi. La mudhari'an, bukan mudhari. Bukan apa? Mudhari. La huruf athof ya. Maka dibilang madian la mudhari'an. La-nya huruf athof, bukan la nafilil jins. Kan huruf athof ada 10, di antaranya siapa? La. Paham kan? Ja'a Zaidun la amrun. Ra'aitu Zaidan la amron. Marartu bi Zaidin la amrin. La huruf athof. Di sini nih. Kanal fi'lu madian, kalau madian khobar kana. La mudhari'an. Maka adalah fi'ilnya madi, bukan mudhari. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jelas kan? Alhamdulillah selesai. Setelah itu kita akan masuk di pembahasan alat-alat penasab dan alat-alat penjazm. Alhamdulillah. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pembahasan pelajaran besok. Untuk nanti ke depan ya, kita besok itu terakhir yang live YouTube tetap dimasukkan di YouTube pelajarannya. Cuman live-nya itu besok kita hari Sabtu, karena hari Kamis kita libur ya. Kita libur, saya ada sesuatu. Lusa. Besok Rabu. Hari Kamis kan kita libur. Jadi kita liburnya Kamis Jumat. Dah, siapa yang punya keperluan keluarga apa semua silakan lakukan. Karena Sabtu harus lagi ada. Ya, jangan kita tahan Pak. Kalau ada keperluan ibu di rumah Pak, selesaikan cepat besok sama lusa. Iya. Jadi Kamis itu kan kita libur. Iya kan? Sama Jumat berarti. Sabtu nanti kita ubah live. Kita live di Facebook. Tidak live lagi di YouTube, tapi pelajarannya kita masukkan di YouTube. Iya, karena sudah ada Facebooknya Rumah Bahasa Arab. Kemarin itu kita tidak live karena banyak sekali live-nya di Facebook yang satu, campur bahasa Arab, apa semua campur di situ. Dari tahu apa yang mau dilihat. Iya, jadi sekarang sudah terpisah semuanya. YouTube terpisah, bahasa Facebooknya juga sudah terpisah supaya alhamdulillah. Jadi kita cukupkan ya. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون